informasikan oleh teman-teman sekalian yang hadir di sini, ketika nanti ada pengaduan, Mas NIK saya tidak bisa mendaftar nih, pastikan bahwa datanya sama di Dukcapil. Selanjutnya untuk P3K, di sini juga P3K nanti akan segera menyusul, kapan waktunya nanti akan segera diumumkan. Kita juga mungkin akan melakukan feedback juga tersendiri dari BKN mengenai mekanisme kapan pelaksanaannya dan juga teknisnya seperti apa. Karena memang nanti Bapak Ibu pasti akan diminta untuk melakukan penyetingan secara aplikasi dari informasi yang telah diterapkan oleh Menpan. Next. Ya, adapun arah kebijakannya di sini salah satunya adalah fokus pada dasar pelayanan, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan yang memang mungkin menjadi apa ya, permasalahan bersama di negeri ini gitu. Jadi para teman-teman rekan-rekan honorer ataupun rekan-rekan yang memang non ASN di bidang guru dan nakes ini memang mau kita naungi dan juga kita jadikan arah kebijakan untuk pengadaan di calon ASN di 2024 ini. Dan juga di sini juga teman-teman kita ingin optimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN yang ada di instansi pemerintah terutama di daerah. Yang mungkin totalnya sudah cukup banyak ya jutaan yang ada di Indonesia gitu. Yang mungkin nanti Mas Agus akan menampilkan statistik data-datanya. Lalu juga di sini kita membuka lowongan CPNS yang mana lowongan ini diperuntukkan untuk rekan-rekan kita yang fresh graduate, karena memang ini menjadi apa ya, pertanyaan juga di 2 tahun sebelumnya teman-teman yang lulus ataupun fresh graduate ketika dia ingin melamar P3K harus disyaratkan masa kerjanya, sedangkan dia baru lulus belum punya masa kerja gitu, tapi dia ingin menjadi abdi negara. Nah makanya alhamdulillah di 2024 ini teman-teman ataupun pemerintah dibuatkan salah satu Kemenpannya atau persyaratan dari Presiden menunjuk bahwa dibukanya kembali lowongan CPNS ini untuk merekrut talenta-talenta baru ataupun fresh graduate melalui seleksi CPNS, yang mana nanti kedepannya mudah-mudahan CPNS ini bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ada di instansi pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian gitu. Lalu yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital gitu. Jadi kedepannya juga nanti kita akan masuk ke ranah digitalisasi. Oleh sebab itu di pengadaan ini kita fokus kepada talenta-talenta digital yang ada di Indonesia. Next. Oke, ini sedikit gambaran ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicaraan, yaitu total penetapan formasi CSN tahun 2024, yang mana untuk pagi siang menjelang sore ini kita fokus pada P3K guru, yang dimana sini di instansi daerah total ada sekitar 176.376 formasi guru gitu yang akan dibuka pada formasi 2024 tahun ini. Jadi ini yang akan diperbutkan ataupun akan dibuka oleh pemerintah ataupun oleh Panselnas untuk seleksi dari P3K guru, dan juga nanti ada nakes dan juga tenaga teknis lainnya. Next. Ya, terkait alur pengadaan calon ASN ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini nanti ketika dibuka formasi P3K guru, instansi pemerintah pasti dulu ataupun sebelum teman-teman mendapatkan formasi, pasti teman-teman melakukan perincian ya formasi kira-kira kebutuhannya berapa, lalu jabatan apa saja melalui layanan perencanaan, yang mana usul itu dilakukan pengusulan ke BKN dan juga ke Menpan, yang mana akan ditetapkan. Kemudian nanti instansi pemerintah ketika memang sudah ditetapkan dan sudah dibuka pengumumannya, diminta untuk mengumumkan formasi yang telah ditetapkan dan jabatan-jabatan apa yang dibuka itu ke halayak atau umum. Kemudian nanti ketika jadwal pendaftaran P3K guru dibuka, teman-teman para pendaftar ataupun teman-teman honorer guru ataupun teman-teman yang memang diprioritaskan untuk mendaftar, silakan melakukan pendaftaran di akun SCCSN. Kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman adalah pastikan bahwa data NIK teman-teman itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil pusat. Ini yang sering nih menjadi pertanyaan ke BKN. Kenapa? Karena misalkan nih, saya menikah bulan lalu, kemudian saya pindah domisili ke Bekasi ataupun ke Bogor, sedangkan KTP saya saat ini adalah Jakarta. Otomatis mungkin belangkonya sudah tercetak Bekasi. Tapi apakah sudah data dari Dukcapil Bekasi ini dikirimkan ke Dukcapil pusat? Kenapa? Bisa jadi teman-teman ketika teman-teman
sudah mendapatkan belangko, tetapi data aslinya ini belum terkirim ke Dukcapil pusat. Itulah kenapa yang sering ketika teman-teman mendaftar, pas ini NIK saya sudah benar, saya pilih kota Bekasi, tetapi tidak bisa dengan alasan NIK salah ataupun kota yang penerbit KTP itu salah. Kenapa? Karena memang bisa jadi datanya tidak ataupun belum terintegrasi. Ini juga kemarin terjadi masalah untuk teman-teman di daerah timur ya, yang daerah pemekaran DOB. Nah itu ketika teman-teman mendaftarkan SICSN itu banyak yang berbeda. Gitu. Makanya nanti informasikan oleh teman-teman sekalian yang hadir di sini, ketika nanti ada pengaduan, Mas NIK saya tidak bisa mendaftar nih, pastikan bahwa datanya sama di Dukcapil. Teman-teman silakan hubungi Halo Dukcapil ataupun melakukan pengecekan ke Dukcapil apakah belangkonya ataupun data yang ada di belangko baru itu sudah sesuai dengan data Dukcapil pusat. Karena memang kita hanya menarik data dari Dukcapil pusat, bukan Dukcapil daerah. Gitu. Kemudian nanti teman-teman juga diminta untuk melakukan seleksi. Kemudian ada hasil pengolahan, yang mana nanti hasil pengolahan itu akan diumumkan siapa saja yang lolos, dan kemungkinan nanti setelah itu tidak lama akan langsung dilakukan penetapan NIP-nya melalui SISM. Gitu. Jadi ini adalah sebuah tuntutan yang panjang ya teman-teman, yang kemungkinan nanti akan sampai 2025 gitu. Karena memang teman-teman CPNS saja akan ditetapkan NIP-nya kemungkinan di sekitar bulan Maret 2025 gitu. Jadi kemungkinan ini akan terus berlanjut setelah kedinasan, kemudian setelah itu nanti ada CPNS, kemudian lanjut lagi ke